Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita kali ini, kita akan saksikan dulu video yang berikut ini yang berisikan pertanyaan masyarakat seputar Universitas Terbuka Jakarta. Berikut videonya. Saya Zi, profesi saya sebagai karyawan swasta, lulusan UT Jakarta, bisa nggak sih dilanjut ke perguruan tinggi lain? Nama saya Haikal, saya seorang mahasiswa. Ada nggak sih forum alumni UT Jakarta? Saya Aldi Kurniadi, karyawan swasta. Kalau pekerjaan saya berpindah-pindah, apakah saya bisa kuliah di Universitas Terbuka Jakarta? Mungkin boleh ditanggapin Pak setiap pertanyaannya. Tadi yang pertama, kalau dia dari UT, nanti bisa melanjutkan ke perguruan universitas lain nggak Pak? Silakan Pak Yasir. Jadi kalau misalkan lulusan UTS 1, bisa nggak lulus melanjutkan program studi ke jenjang yang lebih tinggi? Bisa banget. Jadi mahasiswa kita, alumni kita banyak yang melanjutkan studi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi jangan khawatir karena pertama kami sudah terakreditasi BAN PT, di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Semua program studi di UT sudah terakreditasi. Kemudian kami memiliki sertifikat ISO dan sertifikat ICD, International Council of Distance Education. Jadi Badan Open University sedunia, artinya ijazah UT, sertifikat UT itu diakui. Jadi nggak ada masalah, mau lanjut studi di dalam negeri, di luar negeri, oke semua. Semuanya aman, tidak ada masalah. Nah, Betul, selanjutnya nih, adakah forum alumni? Baik, jadi Mbak Gesmi, kalau di UT itu kita punya ikatan alumni pertama. Jadi semua lulusan UT, dia secara otomatis akan bergabung ke ikatan alumni. Ikatan alumni itu ada di tiap perwakilan, jadi UT Jakarta ada ikatan alumni UT Jakarta. Kemudian seluruh Indonesia pun juga ada ikatan alumni UT Pusat. Kebetulan saat ini Pak Muldoko sebagai ketua ikatan alumni UT Pusat. Jadi itu komunitasnya cukup besar, banyak. Dan alumni kita sudah hampir 2 juta. Jadi hampir 2 juta. Seluruh Indonesia bahkan di luar negeri cukup banyak sekali alumninya. Nah, ikatan itu sangat kuat. Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dibuat. Kemarin selama pandemi mereka bikin kegiatan bansos, kemudian webinar, seminar, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang terakhir nih, dia menanyakan kalau lagi pekerjaan berpindah-pindah, apakah masih bisa melakukan kuliah online? Ya. Jadi pertama jangan khawatir karena UT ada di 39 cabang seluruh Indonesia. Bahkan kita punya satu layanan UT di luar negeri yang memiliki wilayah kerja sekitar 30-38 negara. Jadi kalau di luar negeri itu nanti mereka ujiannya di KBRI atau KJRI, kemudian tinggal melapor di atas Pensosbudnya, bisa ujian di situ. Selain kita punya semi proctoring tadi ya. Nah, kantor UT di setiap provinsi itu ada satu perwakilan. Jadi dari Aceh sampai Sorong, Papua, Jakarta tempat saya sendiri itu juga ada. Jadi kalau dia posisi di mana aja, yang jangan khawatir. Karena kalau misalkan kampus lain, posisinya cuma ada di Jakarta, ketika dia harus pindah atau mutasi kerja ke wilayah yang lain kan nggak bisa lanjut. Kalau di UT nggak ada masalah. Nggak ada masalah, semua kualitasnya, mau di mana kapanpun bisa kuliah. Nah, kalau tadi kan sempat menyinggung ada sekitar 2 juta alumni. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, kebanyakan alumni ini berpeluang kerja cukup besar nggak sih kalau lulusan UT? Baik Mbak Gesmi, jadi 4 September kemarin 2021 saat Dies Natalis UT kita mendapat 3 rekor muri. Nah, rekor muri yang pertama adalah lulusan UT dengan CPNS terbanyak di tahun 2019. Jadi di 2019 itu ada CPNS, kemudian lulusan terbanyak yang mendapatkan masuk ke CPNS itu lulusan UT. Kemudian yang kedua kami memiliki alumni terbanyak se-Indonesia. Nah, dengan jumlah yang sebanyak itu otomatis pasti solid. Informasi juga ada. Kami juga pernah membuat Career Day. Jadi pada Career Day itu kita mengundang teman-teman alumni yang punya networking yang cukup baik, kemudian bisa sharing ke teman-teman mahasiswa yang masih aktif, apakah mereka bisa bergabung dan sebagainya. Artinya lulusan UT itu dari layer paling atas sampai layer paling bawah ada semua, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi mereka saling bisa komunikasi, diskusi, dan bersinergi gitu Mbak. Jadi ketika lulus ada juga ikatan alumni bisa tahu informasi-informasi lowongan kerja yang ada saat ini. Betul. Nah, kalau untuk perbedaannya untuk daya saing, sejauh apa sih kualitas daya saing para mahasiswa di UT Jakarta? Nah, kalau kita bicara daya saing, saat ini mahasiswa UT sekitar 80-90% itu mereka sudah bekerja. Jadi mulai dari beragam profesi, dari guru, kemudian ojol, kemudian dari paling atas, paling bawah, semua ada. Artinya mereka memiliki kemampuan profesional di bidangnya dan mereka juga bisa berdaya saing dengan yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di lain, seperti kita punya webinar, kita ada UT TV, UT Radio, kemudian training-training dan sebagainya. Itu untuk memperkaya mahasiswa UT maupun alumni-alumninya
agar mereka memiliki transfer knowledge yang cukup baik. Jadi secara rutin kita ada program KSF, Knowledge Sharing Forum. Nah, KSF itu biasanya kita mengundang para profesional yang ahli bidangnya, itu silakan aja mahasiswa untuk bisa mengikuti. Kemarin ada Pak Menteri, Pak Presiden juga pernah kita undang, dan masih banyak lagi, itu mengulas banyak bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya agar daya saing tadi bisa dengan kampus-kampus lain dan lulusan yang lain seperti itu. Kita ada kegiatan dengan mahasiswa dan mereka itu yang pelatihan jurnalistik. Jadi mereka dipacu untuk belajar ya biar mereka tahu dan paham seperti apa nanti dunia kerja yang sesungguhnya. Artinya mereka punya kemampuan. Selain itu tadi saya sudah katakan kita punya Dispor Seni, diskusi Pekan Olahraga dan Seni nasional se-Indonesia. Jadi teman-teman UT perwakilan dari Sabang sampai Merauke itu bisa bertanding. Nah, secara 2 tahun ini kita pertandingannya secara daring gitu. Jadi pertandingan olahraganya agak saat ini mungkin kita pending. Kita ada pertandingannya secara virtual. Oke. Nah, kalau tadi itu kan menceritakan gimana nih persaingan mahasiswa di UT sendiri. Tapi kalau untuk mahasiswa-mahasiswa DO, apakah ada klasifikasi apa sih yang dilihat makanya mahasiswa itu akhirnya di DO? Jadi gini Mbak Gesmi, kalau di UT itu tidak ada DO. Oh, tidak ada sama sekali ya? Jadi kalau mahasiswa itu selama 3 semester dia tidak registrasi, statusnya menjadi nonaktif. Nah, kami punya pengalaman ada mahasiswa UT yang lulus 14 tahun. Oh. Itu kebetulan saya kenal, kebetulan dia tugas di Australia, di Melbourne. Nah, di Melbourne itu karena atas Pensosbudnya pulang, itu 4-5 tahun dia vakum. Nah, tahun ke-6 dia lanjut lagi, karena ada kurikulum baru dia harus ulang, dan selama 14 tahun itu dia bisa menyelesaikan S1. Artinya di UT tidak ada DO, jadi kesempatan pun misalkan semester depan saya ada masalah finansial, saya mungkin ada kesulitan keluarga, saya mau cuti dulu, cuti pun gratis nggak bayar, cuman jangan lebih dari 3 semester, karena nanti statusnya nonaktif. Nah, dia tidak akan statusnya menjadi DO, jadi selama dia punya NIM, kapanpun dia mau kembali lagi, lanjut lagi, punya motivasi lagi, tetap bisa menyelesaikan. Wah, luar biasa pemirsa. Banyak sekali hal yang bisa didapatkan di Universitas Terbuka Jakarta ini. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak berkuliah. Ya Pak Yasir Yardi. Ya Pak Yasir, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Terima kasih atas informasinya. Semoga UT kedepannya lebih sukses dan jaya lagi. Amin. Ya pemirsa, kuliah sambil kerja dengan biaya terjangkau Universitas Terbuka Jakarta saja. Karena pendaftarannya gampang, tinggal download formulir pendaftaran gratis dan klik sia.ut.ac.id dan upload berkas pendaftaran Anda. Dan untuk info lebih lanjut di call center 1503x24 atau ke halo@ut.ac.id. Saya Gesmi Sitanggang, kembali ke studio.